mendengarkan penjelasan sahabat kita Baharudin Sabur, akademisi Unlap Lambung Mangkurat, berkaitan dengan apakah pola pengelolaan ruang laut seperti ini yang terjadi seperti di Selayar juga terjadi di Kalimantan Selatan. Yang kita pahami bahwa Pak Bahar ini saya kira kalau saya baca CV-nya itu sudah ada ratusan pengalaman menyusun dokumen perencanaan dan saya juga browsing rupanya banyak juga itu dinamika di sana dan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di Sulsel bagaimana semestinya hakikat perencanaan pengelolaan ruang laut sesuai dengan aturan dan seperti apa pengalaman di Kalimantan Selatan. Saya belum dapat informasi apakah nanti ini ada saudara kita Taswin Munir sebagai penanggap, tapi mudah-mudahan sebentar online juga. Kita juga perlu mendengarkan pandangan-pandangan beliau. Pak Bahar, silakan. Seperti Om Cido, Anda juga punya waktu 10-15 menit untuk paparan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Ya. kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sebuah kepercayaan besar buat kami dari Bang Aziz. Kemudian yang saya hormati Pak Cido, Prof. Cido. Ini guru saya, mentor saya waktu kuliah satu. Kemudian seluruh yang hadir, teman-teman. Kemudian ini saya mungkin kebetulan saat ini mengajar tentang penataan ruang laut, makanya saya coba hadirkan beberapa mahasiswa saya mengambil mata kuliah pengelolaan dan penataan ruang laut. Jadi pada dasarnya di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman yang saya lakukan selama ini khususnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi ini mungkin berbagi pengalaman dalam sebuah penyusunan yang dinamikanya memang cukup komplit. Tapi kita sebagai akademisi, saya masih ingat dulu bahwa suara akademisi tidak boleh berbohong, ya. Dia hanya menyampaikan, walaupun salah dia harus menyampaikan. Itu prinsip yang saya pegang dalam sebuah kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan hasil-hasil studi. Jadi ini alhamdulillah pengalaman yang sudah kami susun 4 provinsi dari Kalimantan Tengah itu sudah jadi Perda tahun 2019. Kemudian Kalimantan Selatan itu sudah integrasi antara ruang laut dan ruang daratnya, itu Perda nomor 6 tahun 2023. Kemudian Kalimantan Timur itu sudah Perda terakhir juga tahun 2021. Meskipun saat ini ada perubahan-perubahan karena ada perubahan IKN, ada bagian-bagian penting di dalamnya, sehingga terjadi perubahan. Kemudian mohon maaf Kalimantan Utara itu persetujuan teknis dari KKP tahun 2023 ini salah tulis. Baik, jadi satu hal yang selalu kami katakan ke pemerintah daerah bahwa sebuah penataan ruang itu adalah sebuah hal penting. Kenapa menjadi sebuah penting? Karena semua dampak yang kita lakukan itu pasti akan berdampak terhadap wilayah pesisir. Makanya kami selalu memberikan gambaran bahwa posisi Kalimantan itu dengan adanya Selat Makassar merupakan penghubung antara Selat Makassar, laut Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hampir 75% pergerakan massa air ini bergerak di sini. Apabila kita salah mengatur, salah mengelola, ini akan pasti berdampak. Dan saat ini, kalau kami perlihatkan sebenarnya inilah tren. Kami selalu menyampaikan bukan berarti menakuti, tapi inilah kondisinya. Kondisi bumi yang kita tinggali saat ini, kami coba untuk merangkum posisi 20 tahun data, ternyata tren kecepatan angin itu semakin meningkat. Dan ini sangat berdampak perubahan iklim. Makanya kalau umpamanya kita sebuah menata ruang asal ugal-ugalan, asal kemauan tanda kutip, pasti akan berdampak. Sehingga kami juga memperlihatkan bahwa Indonesia posisinya mengalami kenaikan muka laut yang paling tertinggi. Khususnya kami Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Selatan juga itu ketinggian kenaikan muka lautnya sekitar 0,76 cm per tahun, paling tertinggi. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa ternyata secara posisi terumbu karang yang kita selalu bangga-banggakan dengan Coral Triangle, ya ternyata saat ini khususnya untuk Kalimantan itu sudah mengalami tren penurunan kerusakan karena aktivitas manusia. Kemudian kami juga perlihatkan bahwa ternyata kalau kita bandingkan ya aktivitas penangkapan nelayan kita, ya khususnya Kalimantan itu sangat sedikit sekali. Kebanyakan kalau kita bandingkan lampu-lampunya jauh sekali. Makanya jangan heran sekarang ikan-ikan itu harus diekspor karena memang nelayan-nelayan kita masih dominan nelayan-nelayan tradisional. Kemudian berikutnya kami melihat juga mengestimasi ternyata memang dari komoditas perikanan kita rata-rata di bawah 4 mil laut itu sudah di bawah
artinya JTB-nya sudah menurun, semakin menurun, sehingga nilai-nilai kecil kita itu akan semakin terpinggirkan ke depannya apabila tidak dicarikan solusi. PPP 713, 716. Kemudian juga kalau kita bandingkan, ternyata nilai-nilai kami di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ternyata proporsinya untuk melakukan penangkapan itu rata-rata di bawah 5 GT. Jadi kita bisa bayangkan terjadi konflik kepentingan yang cukup besar nanti apabila kita tidak kelola dengan baik. Nah, sehingga kita coba untuk memetakan di mana yang punya konflik berat, konflik sedang, perencanaan. Ya, ini misalnya antara tambang dengan konservasi pasti akan menimbulkan konflik besar. Inilah yang coba kita petakan betul-betul, data-data itu kita tampilkan pada forum konsultasi publik maupun FGD sehingga masyarakat betul-betul merasa ikut nimbrung di dalamnya. Nah, ini contoh kami memberikan contoh mungkin Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah di tahun 2017-18 itu sudah keluar izin untuk pertambangan pasir. Kemudian kami mencoba kajian secara detail untuk memberikan bagaimana sebuah perencanaan itu apakah memberikan nilai keuntungan atau nilai kerugian. Dari hasil ini ternyata nilai keuntungan dari kegiatan aktivitas tambang tersebut hanya 2% yang kita peroleh pemerintah daerah. Jauh lebih besar dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga dari 15 izin tadi kita coba untuk memberikan gambaran ternyata beberapa kebijakan walaupun kebijakan secara nasional itu sudah mengamanatkan bahwa kedalamannya hanya 10 meter. Untuk seperti Selandia Baru contohnya untuk tambang pasir itu adalah minimal 20 meter. Untuk wilayah-wilayah yang memiliki perairan dangkal dan itu akan memberikan dampak, kami rekomendasikan tidak boleh ada aktivitas kegiatan. Karena kenapa? Karena adalah salah satu contoh yang kami coba untuk analisis dampaknya, itu akan menimbulkan sedimen suspensi yang akan meningkat nanti. Dan itu akan berdampak terhadap perikanan. Artinya nilai-nilai jasa lingkungan yang disediakan oleh alam, kita harus memperhitungkan dibandingkan dengan nilai dari sebuah perizinan. Karena investasi kita hanya mendapatkan izinnya ya maksimal 5% misalnya, tapi keuntungannya jauh lebih menyebar keluar, tetapi dampak yang akan ditimbulkan jauh lebih besar. Sehingga kami memberikan contoh kemarin, salah satu contoh kasus di Kalimantan Timur itu, di Kalimantan Kalimantan Tengah itu hampir sekitar 1 triliun dampak yang diakibatkan oleh tambang pasir apabila dia diizinkan, dibandingkan itu baru nilai dampak daripada abrasinya, belum kita lihat dampak terhadap kerusakan ekologinya, kemudian dampak sosialnya. Jadi jauh lebih besar, tidak akan bisa ternilai. Jadi kami menghitung sekitar 1 triliun. Kemudian Kalimantan Selatan juga kami perlihatkan, dan ini sudah melanda sebenarnya Sulawesi. Sulawesi sekarang kami sudah melihat bahwa mungkin 10 tahun yang akan datang Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah itu akan ini adalah gambaran contoh tahun 88 bagaimana Kalimantan Selatan dengan ada Sungai Barito ini gambut. Dulu nilai-nilai masih menangkap ini sekitar 1 mil saja dari wilayah pertangkapannya. Kemudian tahun 2000, tahun 2020 sudah berubah drastis terhadap kerusakan lingkungan. Ini sedimentasi yang kami dapatkan. Kemudian kita lihat ini perubahan-perubahan. Inilah gambaran-gambaran yang harus kita sebagai penyusun misalnya atau diminta oleh pemerintah daerah untuk mengungkapkan. Inilah kondisi real datanya. Ini misalnya tahun 84, 95, 97, 2003. Ternyata dengan zaman reformasi itu buka ugal-ugalan. Inilah pembukaannya 2010, 2005. Terlihat, dan ini hampir terlihat sebenarnya di seluruh Indonesia. Makanya dengan oligarki yang bahasa tanda kutip ya kerusakan lingkungan berapa sih nilai yang kita peroleh? Kerusakan justru. Dan itu kami selalu memperlihatkan dan menyampaikan jangan sampai kita mengenal ada namanya tragedi yang kaya sumber daya ternyata mengalami kemiskinan keseluruhan. Ini gambaran-gambarannya, bagaimana dampaknya. Ini kami juga coba untuk menganalisis bagaimana dampak nanti akan terjadi kalau umpamanya tidak dilakukan antisipasi. Nah, kemudian ini salah satu bagian karena kami kajiannya itu melihatnya sebenarnya bukan pesisir itu daerah estuari itu adalah sebagai dampak sebenarnya penerima dampak di hulu. Ini salah satu contoh misalnya kami memberikan analisis. Ini adalah perbedaan 2 data yang dikeluarkan oleh Kementerian KLHK terkait dengan daya dukung daya tampung air misalnya. Ini dampaknya kami selalu menyampaikan pada saat pemerintah mengeluarkan data dengan semaunya mereka, inilah kualitas datanya. Kami ya sebagai menyampaikan, oh ternyata realnya tidak seperti itu sebenarnya, realnya seperti ini. Sehingga kalau kita lihat warna merahnya kalau yang dikeluarkan oleh pemerintah sedikit sekali. Setelah kami lakukan analisis jauh lebih besar, hampir 3 kali lipatnya. Dan inilah yang akan berdampak perizinan. Makanya sekarang kenapa ada tanda kutip Bahlil mengeluarkan izin ugal-ugalan seperti ini. Dan kita akademisi kalau kita tanda kutip hanya berdiam diri ya seperti ini Indonesia nanti ke depan. Jangan sampai kita penghasil sumber daya
ikan nanti kita harus impor dari luar misalnya. Jadi sudah terlihat saat ini sebenarnya. Sehingga inilah gambaran-gambaran kami juga untuk menganalisis bagaimana nanti potensi ke depannya. Sehingga data-data ini kami coba untuk keluarkan, florkan ke publik untuk melihat bagaimana kondisinya. Makanya kalau pemain contoh seperti tadi disampaikan kasus di Selayar, itu sebenarnya kami sudah memetakan juga posisinya Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur itu kami menyusun dulu tahun 2017, 2018, kemudian 2021 diperdakan. Kami sudah memetakan bagaimana konflik per kabupaten wilayahnya. Sehingga kami kategorikan apabila terjadi dua tumpang tindih di situ kegiatan, akan kami klasifikasikan konflik tinggi. Nah, dengan konflik tinggi itu apa yang harus dilakukan? Artinya masyarakat sudah sesuai amanat undang-undang ya 0 sampai 12 mil laut itu adalah aktivitas masyarakat. Tapi saat ini sebenarnya masyarakat itu menjadi tamu dan itu jangan sampai terjadi di ruang laut. Nah, dan itu alhamdulillah kami pertimbangkan untuk khususnya wilayah Kalimantan bahwa 2 mil laut itu memang nilai-nilai lokal kita harus itu yang dikedepankan. Tetapi saat ini ya kami prediksi nilai-nilai itu akan semakin sedikit karena anak-anak ini sudah tidak mengalami penurunan. Jangan sampai nantinya Selayar penghasil ikan sudah tidak lagi nelayan ini, tapi sudah tidak lagi berkembang. Ini beberapa kami petakan sehingga memberikan gambaran apa yang harus dilakukan dari masing-masing wilayah tersebut. Ya, ini gambaran-gambarannya sehingga kajian daripada ini misalnya contoh kasus tahun 2018 tumpahan minyak. Kebetulan saya posisi di sana, saya dulu sudah menduga bahwa itu bukan karena tumpahan minyak biasa, tetapi karena memang gerakan kapal. Nah, dan itu 2 hari kemudian baru disampaikan. Ternyata memang dugaan kami pada saat itu ya memang sama bahwa posisi tingginya alur pelayaran aktivitas di Teluk Balikpapan itu sangat tinggi, sangat intens sehingga ini. Nah, makanya kalau kita mau lihat IKN ini saat tanpa IKN saya sudah seperti ini, apalagi dengan adanya IKN. Mangrove-mangrove di sana itu akan semakin tertekan posisinya, walaupun mungkin kalau kita lihat secara ekonomi berapa sih dengan ekologi yang diperoleh, tapi ini gambarannya itu ya. Ini kebetulan kami sempat memotret posisi tumpahan minyak yang terjadi di tahun 2018 itu pada saat masih proses penyusunan RZ. Nah, ini formasi terumbu karangnya ya. Dan itu kami juga sudah memetakan misalnya bagaimana hubungannya konflik dengan penangkapan ikan dengan investor, khususnya daerah-daerah yang contoh kasus misalnya tadi investor yang kawasan pariwisata yang sudah diizinkan 20 tahun misalnya atau 20 tahun. Dalam tanda kutip sebenarnya itu menurut saya sebagai seorang akademisi itu menjual harga diri bangsa untuk sebuah investasi. Dampaknya sebenarnya tidak seberapa nilainya. Nilai-nilai kita harus larang di situ. Nah, inilah kita butuhkan memang seorang pemimpin yang betul-betul untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi gambarannya sehingga kita coba memberikan isu-isu mengkaitkan 1 sama 2, bagaimana 1 dan 2, 1, 3, 1, 4, kemudian 1, 5, kemudian apa mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Sehingga beberapa yang kami coba untuk memberikan rekomendasi bagaimana pengembangan kawasan pesisir itu harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kemudian peningkatan produksi perikanan, ini fungsi dikembangkan, kemudian peningkatan kualitas lingkungan perairan. Ini yang harus menjadi bagian, bahwa jangan sampai sebuah pembangunan itu justru memberikan dampak nilai ekologi. Makanya saat ini kami menyampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Kalimantan Selatan, dalam sebuah investasi yang dikeluarkan izin ya, itu harus dihitung bukan cuma nilai investasi yang diperoleh di situ, tetapi nilai ekologi pada saat pohon itu terbang, berapa nilai ekologi dampak yang akan ditimbulkan dampaknya, sehingga hasil analisis secara lingkungan jauh lebih besar yang harus diperhitungkan maupun dampak terhadap sosial dibandingkan hanya sebuah investasi ternyata hanya cukup 5 tahun. 10 tahun yang akan datang kita tinggal kenangan. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami kembalikan ke Ada Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada Aziz. Baik, baik.